Ya, selamat sore semuanya ya. Perkenalkan nama saya Cili, Risiko dari Green City ya. Hari ini saya mau wawancara ini teman saya nih, dia itu ibu rumah tangga ya. Jadi profesi sekarangnya pun juga ibu rumah tangga. Kenapa dia mau jadi agent properti ya? Hari ini saya mau bahas teman saya ini ya. Perkenalkan, yang pertama itu ada Loren ya. Halo. Oke, Loren ya. Terus yang kedua Ibu Puspa nih ya. Ya, ini ibu-ibu cantik yang aslinya ibu rumah tangga tapi kenapa mau jadi join properti ya. Untuk Loren. Nah, ini ada pertanyaan Loren nih dari teman-teman kita nih. Apa sebelumnya pernah terpikir akan bekerja di bidang agent properti? Kalau iya, kenapa pilih itu? Kalau tidak, apa alasannya? Sebelumnya sih nggak pernah kepikiran sama sekali. Lagi itu sebenarnya nggak sengaja aja ngelewatin, lihat ada lowongan dicari marketing iseng nanya, terus ya udah coba, akhirnya sampai sekarang udah 4 tahun. Betah jadinya. Iya, betul. Jadi betah nih sekarang. Jadi asal usulnya dari spanduk gitu ya. Lihat ada lowongan, masuk, join gitu ya, daftar ya. Terus sama nih untuk Bu Puspa nih. Apa sebelumnya pernah terpikir akan bekerja di bidang agent properti? Kalau iya, kenapa pilih itu? Kalau tidak, apa alasannya? Iya. Kalau saya sih sebetulnya sempat belum kepikir ke arah situ tadinya. Cuma saya nggak sengaja dengar sharing dari teman saya di gereja waktu itu. Dia agent dari Bekasi. Dia sharing dia bisa nikmati, bisa sebagai ibu rumah tangga, bisa pelayanan, bisa atur semuanya sesuai apa dia mau. Berarti waktunya fleksibel ya Bu ya. Ya. Jadi bisa sebagai ibu rumah tangga, terus bisa pelayanan juga, bisa jadi agent properti juga Bu ya. Jadi agent properti ini fleksibel waktunya ya. Oke, sip. Thank you nih Bu Puspa sama Loren. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih teman-teman. Gimana pengalaman selama jadi agent properti ya? Untuk Loren dulu. Pengalamannya macam-macam sih. Gimana ya? Enaknya sih satu, yaitu dia seperti kata si Puspa, ini waktunya fleksibel. Jadi kita buat ngebagi waktu buat di rumah sama buat cari uang itu kita bisa atur sendiri gitu ya. Jadi ngurus keluarga pagi ya sampai siang gitu. Terus, pokoknya suka-suka kita lah mau ngatur waktunya ya kan. Kalau memang kita ada janji pagi ya gimana caranya kita atur, dan kita kan nggak harus bener-bener office hour ngetem di kantor. oke. Jadi waktunya fleksibel juga ya. Jadi bisa ngurus rumah, bisa janjian gitu ya startupnya. Oke, thank you. Ada lagi Loren pengalamannya? Pengalamannya ya, ketemu orang-orang baru sih pastinya. Ketemu orang baru? Iya, terus kita seru-serunya juga kalau kayak ada PK bisa ngumpul-ngumpul. PK itu apa tuh? Product knowledge ya, product kadang-kadang knowledge. Ya dari developer suka undang kita kan bantu marketing dia punya produk. Nah itu kan kita enak tuh, suka ada kumpul-kumpulnya, ada makan-makannya. Mungkin itu yang Loren Salah bilang. satu yang menarik. Mungkin Loren sebut itu sebelum PSBB kali ya. Ya betul. Betul ya. Kalau sekarang kan mungkin pakai Zoom ya. Ya betul. Sekarang memang agak lebih terbatas ya. Oke. Berarti Loren ada bisa tahu produk knowledge-nya, terus ketemu orang banyak juga gitu dari kan. Ada lagi ya? Yang pasti enaknya kita penghasilannya nggak terbatas ya. Nggak terbatas ya. Oke. Jadi maksudnya nggak UMR nggak bisa ya? Ya. Bisa gitu ya. Tergantung kita usahanya kita lah gimana. Usahanya ya. Benar sih ya. Jadi usaha juga menentukan sekali itu ya. Pasti. Oke. Thank you Loren. Nah pertanyaan sama nih ke Bu Puspa. Gimana pengalaman selama jadi agent properti? Kalau buat saya sih, saya sedikit cerita lagi yang ininya sebelumnya. Ya, jadi saya tuh karakter saya tuh suka berteman,
suka berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi agent properti ini sangat cocok dengan karakter saya gitu. Saya suka ngobrol, suka berteman lah. Iya, kenalan sih Bu Musa sering ngobrol. Sama saya pun sering ngobrol gitu. Jadi agent properti ini buat saya sangat sesuai dengan passion saya. Oke. Ya, kalau pengalaman yang menarik selama saya sebagai agent adalah yaitu sempat saya bertemu dengan artis. Siapa nih Bu? Ya. Bu Musa, Ya. inisial aja inisial. Oh ya. Inisial. Istrinya pelawak. Oh, istrinya pelawak. Luas hati ini semua. Bertemu juga dengan atlet nasional. Atlet nasional. Ya. Masih aktif atletnya? Enggak. Oh enggak. Oke, saya tahu tuh. Tiga Riko Sandi ya. Bukan. Oh bukan. So tahu saya. So tahu. Oke, ada lagi di situ? Ya itu aja. Terus kita harus apa ya? Menurut saya kita tuh harus upgrade diri karena saya sering bertemu dengan orang-orang yang ini ya, mereka eksekutif apa gitu. Jadi kita harus upgrade diri kita supaya kita bisa nyambung dengan mereka. Oh, berarti kalau saya nangkap mungkin Bu Puspa ini bisa belajar juga ya di sini ya. Jadi pengembangan diri bertumbuh juga ya sebagai agent properti ya. Oke, sip, thank you. Nah ini pertanyaan ketiga nih buat Loren. Sejauh ini apa plus minus selama jadi agent properti? Nah ini seru nih pertanyaannya ya. Plus minus apa nih sebagai agent properti? Kalau plus pasti itu waktu yang fleksibel. Itu sih benar-benar sangat membantu sekali karena dulu pernah kerja itu memang yang mengharuskan kayak office hour gitu. Nah untuk yang udah punya anak mungkin gimana ya kalau misalkan ada anak sakit atau bagaimana itu benar repot. Oh dulu apa kerja sebagai apa? Dulu pernah kerja di kantoran, pernah kerja juga waktu itu pastry. Pastry. Ya. Oh berarti ada jam kerjanya ya? Ya itu Sabtu Ya, Minggu harus masuk. Jadi nggak ada Nah waktu waktu keluarga untuk gitu ya? keluarga iya betul untuk jalan-jalan pun Sabtu Minggu dengan keluarga ya susah. Nah, kalau ini sih sebenarnya di properti pun kurang lebih sebenarnya Sabtu Minggu kita juga justru banyak tamu ya, banyak klien ya. Tapi paling tidak di weekdays-nya kita bisa atur lah gitu ya waktunya. Sama Kita keluarga bisa, ya. ya. Beda. Terus kalau negatifnya sih yang minusnya, Minusnya. tentunya ya karena nggak ada penghasilan tetap ya itu dia. Oh. Kadang kan kita nggak bisa, belum tentu mungkin ada lagi kita kurang usahanya atau kurang berdoanya, jadi mungkin dalam 1 bulan mungkin ada kita kosong, kita nggak jualan. Oh, itu yang nggak enak ya. Ya. Gitu ya. Oke, berarti ada plus minusnya ya. Ya, komisi mungkin kadang juga cairnya kalau kita jual yang proyek-proyek tertentu ya kan, nah mungkin komisinya agak lama. Ada lama. Oh iya ya. Oke, nah ini bagus nih. Loren tadi ada bilang komisinya lama. Mungkin biar teman-teman semua tahu. Jadi di properti itu mungkin teman-teman kalau yang udah pernah beli properti pernah akan beli contohnya di Agung Sedayu atau Podomoro ada cicilan bertahap. Nah itu jadi komisi agent itu cairnya itu sesuai dengan pembayaran customernya. Ya jadi yang tadi Loren bilang kok pembayaran komisinya agak berbulan-bulan ya itu karena pembayaran customernya berbulan-bulan ya. Oke. Thank you Loren. Ya ada lagi mungkin? Itu aja ya. Oke. Jangan lain dulu. Gitu ya. Oke, Bu Puspa nih. Sama pertanyaan. Sejauh ini apa plus minus selama jadi agent properti? Ya, selama saya jadi agent properti plusnya itu saya penghasilannya ya melebihi karyawan. Oh, karyawan. Plusnya lagi kadang saya bisa follow up klien, bisa follow up customer itu sambil saya kerja pekerjaan rumah tangga saya. Oh iya, jadi bisa kami masak ya Bu ya gitu. Ngurus anak gitu. Betul. Iya. Terus ada lagi Bu? Terus waktunya aja ya yang Waktunya fleksibel ya. Jadi Ibu di follow up customernya kapan aja bisa ya Bu ya. Gitu ya. Ibu contohnya lagi di mana pun bisa follow up gitu ya. Plusnya ya.
Oke, yang minusnya Bu ada? Minusnya ini apa? Kalau kita waktu pribadi kita misalnya mau beribadah hari Minggu. Nah, pas ibadah waktu sebelum ini corona ya, pas ibadah kita ditelepon orang. Wah, berarti kamu tahu tuh Bu. Berarti pas lagi ibadah Tuhan kasih kamu tahu kali ini. Saya bercanda Bu ya. Nah itu ya buat saya itu dilema. Oh, dilema. Ya, saya pikir boleh nggak ya saya jawab sama klien saya, bisa nggak tunggu saya selesai ibadah? Gitu, saya kepikir gitu. Tapi ada juga yang klien yang nggak sabar. Saya sudah di sini. Oh, itu minusnya lah ya. Ya betul. Tapi gimana Bu? Pas lagi begitu tetap beli sama Ibu kan? Ya ada yang Ya. Beli ya. Mereka mau tunggu. Mereka mau tunggu ya karena tahu hari Minggu emang waktu ibadah. Ya. Oke, ada lagi Bu? Minusnya? Atau mau nambah plusnya? Atau mau tambah plusnya? Minusnya kalau kita lagi nggak closing. Oh, nggak mau sih. Bisa sama kayak Loren tadi yang usahanya mungkin nggak ada apa-apa. Ya. Oke. Sip. Ada lagi mau tambahin Bu? Sudah ya, cukup ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya untuk Loren. Apa ada penyesalan atau merasa rugi kerja? Ulang ya. Apa ada penyesalan atau merasa rugi kerja sebagai agen properti? Sejauh ini Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ada apa? Kasih. Gimana ya kalau dibilang, justru sekarang setelah jadi agent properti kayaknya untuk coba-coba lagi, mungkin kalau suruh kembali lagi ke sebagai karyawan yang office hour kayaknya pasti jadi berat lagi ya. Kayaknya kita udah bisa ngatur waktu sendiri, tiba-tiba kalau harus office hour lagi pasti kayaknya udah males lah intinya gitu loh. Iya. Kita udah bisa manajemen waktu gitu sendiri kan. Oke. Apalagi sekarang udah WFA ya, rata-rata kantor dan juga WFA. Ya. Oke. Thank you Loren. Sama nih pertanyaan buat Bu Puspa. Apa ada penyesalan atau merasa rugi kerja sebagai agen properti? Itu lagi kami kembali ke yang saya sih nggak merasa rugi ya, karena sesuai dengan passion saya. Nah, saya sebenarnya dulu sudah mencoba. Pertama saya kan kerja di bank waktu saya masih muda dulu. Masih muda kok. Sekarang masih muda. Di bank, terus saya sempat usaha sendiri. Nah, saya usaha sendiri lumayan ada 5 tahun ya. Saya lihat kok saya merasa tidak enjoy gitu. Usaha apa Bu? Saya usaha air isi ulang. Air isi ulang. Ya. Tahu. Nah, saya kok nggak enjoy gitu, nggak enak gitu, masih ada gimana gitu masalahnya. Akhirnya ya sudah saya masuk dunia properti, ya saya merasa sedikit happy. Happy ya. Karena Ibu tadi bilang passion dulu ya. Gitu ya. Maksudnya passion biasanya apa sih? Happy ya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tambahin lagi Bu? Enggak ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Loren atau Bu Puspa ya. Buat saya balik ke pertanyaan buat Bu Puspa dulu. Pencapaian yang sudah tercapai selama jadi agen properti apa? Aduh, Pertanyaan yang sulit. sulit ya. Mungkin nggak mau ngaku kali Bu ya. Apa pencapaian yang sudah tercapai selama jadi agen properti? Ya saya ada ingat satu waktu itu Natal Desember. Nah kebetulan nggak tahu gimana Tuhan kasih saya rezeki. Jadi pas sebelum Natal itu saya ada closing rumah. Saya sebut ya harga. Oh iya, apa apa Ya. kalau sebut ya boleh, nggak apa-apa. Ya, lumayan lah besar. Habis itu KPR-nya juga besar. Jadi KPR bisa sampai 20 juta ya. Ya. Wah, berarti miliaran nih Bu ya. Ya. Jadi Tuhan ya Bu ya. Apa untuk Natalan. Untuk Natalan ya. Ya. Oke. Ada lagi Bu? Nggak ada lagi. Sementara ini saya masih harus terus berusaha. Oke. Lebih rajin lah. Oke. Ya. Thank you. Nah, sama nih buat Loren, pencapaian yang sudah tercapai
selama jadi agent properti apa? Sama sih kurang lebih kayak Cipuspa ya, mungkin nominalnya beda tapi paling enggak ya kita bisa ada simpenan lah gitu kan. Terus kemarin itu memang sempet dapat closingan lumayan bisa buat jalan-jalan. Jalan-jalan keluar ya. Kayaknya waktu itu perdana ya bilang sama saya. 2 kali lagi itu. Oh 2 kali ya, ini 2 kali ya. Oke. Lumayan lah Ya. Jadi jalan-jalan ya pernah ya. Oke. Ada lagi, Loren? Itu aja ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Ya. Jadi mungkin ini buat pesan-pesan teman-teman sebagai ibu rumah tangga yang di luar sana yang mau join properti. Apa nih pesan-pesannya untuk dari itu dulu? Ya untuk teman-teman yang mau join jadi agent yang masih muda-muda ya, terutama ya. Ibu muda. Oh ya, maaf. Ya, jadi kalau mau terjun ke sebagai agent ya kita harus fokus, tekun, ya, ulet, tahan banting. Ya, jadi sering kan kita di PHP. Oke. Berarti fokus, ulet, tekun, tahan banting. Wah, ini 4 ini saya mesti ingat nih dari guru saya. Oke, ada lagi? Dan jangan lupa doa. Doa ya. Oke. Itu yang utama. Thank you, Ibu Sra. Nah, Loren, apa nih buat pesan-pesan buat ibu-ibu yang mungkin ragu mau join gitu kan, di rumah tangga? Sebenarnya nggak usah ragu sih kalau memang mau join ya, nggak ada ruginya juga. Untungnya malah banyak kalau menurut saya ya. Waktu kita juga nggak banyak ngabisin waktu di kantor gitu kan, kita bisa kerja dari rumah juga. Penghasilan otomatis mungkin bisa menambah penghasilan, jadi nggak tergantung sama pasangan mungkin gitu ya. Kayak gitu, nggak usah ragu-ragu sih, join aja kalau mau join ya gitu. Oke, sip. Oke, sebelum saya tutup, saya thank you banget nih buat Loren sama Bu Puspa ya, semoga sukses selalu nih ya. Thank you ya. Oke, thank you nih teman-teman sudah nonton channel ini. Sampai ketemu channel berikutnya. Dah.